Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur sekali kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada saat ini Allah gerakkan hati kita untuk tetap mau mempelajari agama ini. Allah mampukan kita untuk menghadiri dan mempelajari. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah, menjadi asbab kita nanti termasuk golongan yang Allah taala ridhai di dunia hingga kelak di akhirat. Dan tidak berpanjang kalam, kita akan langsung melanjutkan perbincangan kita tentang tawakul. Tafadhal masykuran. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ma'ala hamabad. Kita lanjutkan pembahasan kita, masih membaca kitab A'malul Qulub karya Syekh Shalih Al-Munajjid hafizahullah ta'ala. Kita masuk di bab tawakul, ilmul qalbi wa amaluhu. Tawakul itu ilmu hati dan amalnya. Qala musannif hafizahullah ta'ala, at-tawakkul 'ala Allahi azza wa jalla yajma'u ilmal qalbi wa amalal qalbi. Tawakul atau menyandarkan hati kepada Allah azza wa jalla itu menghimpun atau mengumpulkan antara ilmu hati dan amalan hati. Amma ilmul qalbi, adapun ilmu hati adalah fa'an ya'lama bi annallaha muqaddirul asya'i wa mudabbiruha. Bahwasanya seseorang itu mengetahui bahwa Allah itu muqaddir, Allah yang menakdirkan segala sesuatu, dan mudabbiruha yang mengurusi segala sesuatu. Allah yang mentakdirkan dan Allah yang mengurusi, dan ini adalah ilmul qalbi. Wa amalul qalbi, adapun yang masuk dalam kategori amal qalbi adalah sukunul qalbi lil khaliq, yaitu tenangnya, mantapnya hati kepada al-khaliq, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal i'timadu alaihi, bersandar kepadanya, wasiqatu bihi, dan yakin kepadanya. Nah, sukunul qalbi lil khaliq, yaitu tenangnya, leremnya hati kepada al-khaliq itu terbangun di atas ilmu tadi, yaitu dia mengetahui bahwa Allah yang mentakdirkan segala sesuatu dan Allah yang mengurusinya. Sehingga dengan pemahaman seperti itu hati menjadi tenang kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersandar kepadanya. Walitaudihil amri nakulu, dan untuk jelasnya perkara ini maka kami katakan, kata beliau, inna alal abdi mutawakkili alallahi an yata'allamal qadayat taliyata wa ya'malu biha. Kata beliau, sesungguhnya atas seorang hamba yang dia itu bertawakal kepada Allah, hendaknya dia mengetahui ketetapan-ketetapan berikut ini dan kemudian beramal dengannya. Apa yang dimaksud? Yang pertama adalah ma'rifatur rabbi wa sifatihi, mengetahui, mengenal Rabb dan sifat-sifatnya. Fa'alal abdi an ya'rifa rabba bi asma'ihi wa sifatihi, maka seorang hamba sudah sepatutnya kalau dia itu mengetahui, mengenal siapa Rabbnya, nama-namanya, dan sifat-sifatnya. Ya'rifu qadrata rabbi, mengetahui bagaimana kekuasaan Rabbnya, wa kifayatahu, dan bagaimana Rabb itu mencukupi segala sesuatu, wa qayyumiyatahu, dan bagaimana Rabb itu mengurusi segala sesuatu, wa quwwatahu, dan kekuatannya, wa adhamatahu, dan keagungannya, wa hayatahu al mutlaqah, dan kehidupan yang mutlak, secara mutlak, wa adama turu'in naumi wa ta'bi alaihi, dan tidak ada kemudian rasa ngantuk apalagi lelah dalam mengurusi segala sesuatu. Fa idza arafal abdu kulladzalika tawakkala 'ala Allahi haqqa tawakkulih, maka ketika seorang hamba itu mengetahui yang demikian itu, maka dia akan menyandarkan dirinya kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya. Wa alima annahu aslama amrahu liqawiyil aziz, dan dia mengetahui bahwasanya dia menyandarkan, memasrahkan urusannya kepada Al-Qawi, yaitu Allah yang maha perkasa dan maha kuat, yang maha kuat dan maha perkasa. Itu yang pertama, yaitu agar seorang itu kemudian dia bisa bertawakal dengan hak, dengan tawakal yang sungguhnya, maka dia harus mengetahui, mengenal Rabbnya dan sifat-sifatnya. Dan yang kedua, rusuhul qadami ala tariqit tauhid, yaitu mengokohkan pijakan di atas jalan tauhid. Fal abdu idza haqqaqa tauhid, seorang hamba itu jika dia mewujudkan tauhidnya dengan hak,
kana lahu minat tawakkuli an-nasibil azimi, maka dia akan bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang luar biasa. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu. Jika mereka berpaling darimu, jika mereka berpaling, maka katakan hasbiyallah, cukuplah bagiku Allah, la ilaha illahu, tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia, alaihi tawakkaltu, kepadanya aku serahkan segala urusanku. Maka iktifa'un billahi wa tauhidun wa tawakkalun, maka mencukupkan diri kepada Allah, kemudian mentauhidkannya dan bertawakal kepadanya. Untuk mengokohkan tawakul, yaitu dengan mengokohkan jalan di atas tauhid. Dan yang ketiga, al-i'timadu 'ala Allah azza wa jalla fi kulli kulil umur, yaitu menyandarkan segala sesuatu atau segala perkara kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa laisa kama yaf'aluhu ba'dul juhala khinama yatawakkaluna 'ala Allahi idza adamul asbab. Jadi menyandarkan segala urusan kepada Allah, tidak sebagaimana sebagian orang bodoh yang mereka itu bersandar kepada Allah manakala dia tidak dapati ada sebab. Ketika dia merasa buntu melakukan suatu upaya, baru dia bersandar pada Allah. Wa fi khali wujudil asbab nasuhu, akan tapi ketika kemudian dia mendapati ada upaya yang dia bisa lakukan, ada strategi yang bisa dia ikhtiarkan, maka kemudian dia melupakan Allah. Wa ta'alaku bitilkal asbab, dan dia malah justru mengikatkan dirinya, bersandarkan pada sebab itu. Jadi untuk mengokohkan tawakul, yang poin yang ketiga adalah menyandarkan kepada Allah pada setiap perkara. Jadi bukan perkara-perkara tertentu saja. Dan yang keempat, husnudzon billah, berbaik sangka kepada Allah azza wa jalla. Famata ma tawakkalal abdu al-mu'minu ala rabbihi alaihi an yuhsinadzon bihi. Maka ketika seorang hamba itu bertawakul kepada Allah, maka dia juga mesti berhusnudzon, membangun prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lama anna man tawakkala alaihi kafahu, dan hendaknya dia mengetahui siapa yang bertawakal kepada Allah, yang menyandarkan seluruh urusannya kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupi dia. Fala yattarib qalbuhu, dan hatinya tidak goncang. Wala yubali bi iqbalid dunya au itbaruha, dan dia tidak peduli apakah dunia itu akan memunggungi atau berpaling darinya atau akan menghadap padanya. Dia peduli dunia itu akan datang padanya atau lari darinya. Li'anna i'timadahu 'ala Allah, karena dia sandarannya adalah kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Wa yakunu khaluhu ka khali insani ka khali insanin atahu malikun dirhaman. Maka kata beliau, orang yang demikian itu keadaannya sebagaimana seseorang yang dia itu diberi oleh seorang raja dirham, uang dirham. Fasuriko minhu, kemudian uang itu dicuri darinya. Faqala al-malik, kemudian raja itu berkata, indi at'afuhu fala tahtimu. Aku masih punya yang berlipat ganda, masih banyak, tidak usah khawatir. Mata jitu atau ituka ata'afahu min khoza ini. Kapanpun kamu datang, aku akan memberimu yang berlipat ganda dari khasanahku, dari perbendaharaanku. Faman ya'lama anallaha malikul muluk wa anna khazainahu mal'a la yuqliku idza qatahu syai'un. Maka siapa yang mengetahui bahwa Allah adalah raja di raja, rajanya para raja, dan kemudian perbendaharaan Allah itu memenuhi penuh, gitu, maka kemudian tidak gelisah seorang itu ketika dia kehilangan atau terlewatkan dari sesuatu. Maka di antara cara membangun husnudzon kepada Allah adalah dia mengetahui bahwa siapapun yang menyandarkan diri kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Kemudian beliau menyederhanakan penjelasannya dengan membuat
kinayah, membuat perumpamaan. Kalau misalnya seorang itu diberi uang oleh raja, dan raja itu punya perbendaharaan yang banyak, sehingga ketika dirhamnya itu dicuri, maka raja itu memberi jaminan, wis gampang, kalau hilang kari-mari, perlu sini, tengah aja sini, tak kasih. Nah, dengan raja aja seperti itu, apalagi Allah yang pemberiannya luar biasa. Wa fil hadisi qudsi, dalam hadis qudsi dikatakan, ana inda dhonni abdi bi, kata Allah, aku ini tergantung bagaimana prasangka hambaku kepadaku. Fa husnudon yad'u ila tawakul, maka husnudon itu akan mendorong, membawa seorang kepada tawakul ala Allah. Wa tawakul ala Allah la budda fihi min husnudon, dan tawakul pada Allah tidak bisa tidak, itu lahir dari adanya prasangka yang baik. Kalau seorang itu tidak yakin bahwa Allah Maha Kaya, bahwa Allah yang mencukupi dia, bagaimana dia akan bersandar padanya, kan gitu. Ini menarik karena hadis ini beberapa kali atau bahkan sering ya dipakai oleh sebagian orang yang bergerak di dunia motivasi dan pelatihan, bahwa apapun yang kamu bayangkan pasti akan dapat nanti macam-macam. Ada yang bilang apapun yang kamu bayangkan pasti, selama kamu berbaik sangka kepada Tuhan, pakainya nggak Allah lagi, Tuhan gitu, maka pasti terkabul. Lalu kalau yang Islam nanti dalilnya pakai ini. Padahal yang disebutkan itu bukan zon. Iya. Lebih dekat ke turul amal atau nanti yang lain-lain ya. Saya baca di satu syarah, ini memang ini kan ada syarah Muslim, seingat saya Imam An-Nawawi juga memberi syarah. Sebagian ulama berkomentar bahwa yang dimaksud abdi itu ya abdi, Abdullah, bukan sembarang manusia gitu. Artinya dia beriman kepada Allah, lalu dia karena iman itu dia kemudian yakin kalau dia beramal soleh karena imannya, dengan cara yang benar dia akan mendapatkan balasan tadi sesuai persangkaannya. Lalu yang ketiga dia beramal soleh. Nah, ini sebenarnya sudah sangat jelas, karena kalau bukan abdi itu bagaimana bisa yad'u ila tawakkul ala Allah. Nantinya yang bisa zonnya itu membawa kepada tawakkul ala Allah ya hanyalah abdi. Artinya tidak sembarangan orang ya, apalagi orang yang tidak pernah sholat, nggak pernah bersyahadat, kok tiba-tiba ujuk-ujuk meyakini ini sebagai dalil mereka. Selain bahwa ada persoalan mustalahat, bahwa yang mereka sebut sebagai zon itu persangkaan, itu sama sekali bukan zon, melainkan tulul amal. Iya. Miskinnya bahasa kita ini. Ini mungkin kalau mau didalami ya memang dari kata abdi ini ya. Abdun itu siapa, karakteristiknya seperti apa, kenapa disebut abdun gitu. Kalau di kehidupan kita ketika seorang kawulo kepada rajanya saja, kan berarti apa yang diperintahkan raja dilakukan. Apa yang dilarang ya dia berhenti di situ, gitu kan. Logika sederhana. Pantas disebut hamba, kawulo. Gitu. Nah, apalagi Abdullah ini hambanya Allah. Gitu. Masya Allah. Kemudian di poin yang kelima, istislamul qalbi lillah, yaitu memasrahkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza istaslama ka istislamil abdil ad-dalil li sayyidihi wa in qatulahu khasala tawakkul. Maka ketika seorang itu memasrahkan dirinya sebagaimana pasrahnya seorang hamba yang hina kepada sayyidnya, kepada tuannya, kemudian dia tunduk patuh kepadanya, maka khasala tawakul, dia akan sampai kepada tawakul. Dia akan menyandarkan harapan, menyandarkan dirinya kepadanya. Sebagaimana kata syair, idza batuliyat fasik billahi waradabihi innalladzi yaksifu al balwa huwa Allah. Idza ubtulita, jika kamu diuji, fasik maka yakinlah bila kepada Allah, wardo dan ridho bihi kepada Allah, dan ridho kepada Allah. Innalladzi yaksifu, sesungguhnya yang bisa mengungkap al balwa, yaitu al bala atau ujian, adalah huwa Allah, adalah Allah. Jadi jika diuji maka yakin pada Allah dan ridho dengan ketetapannya.
karena yang bisa mengangkat ujian kita ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Idza qatallahu fastaslim li qudratihi. Jika Allah telah mengambil ketetapan, telah memutuskan, maka pasrahlah dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Mali imri'in khilatun fima qadallah. Karena tidak ada bagi seorang itu khilah, yaitu kemampuan untuk menghindar, untuk memalingkan fima berkaitan dengan perkara yang sudah Allah tetapkan. Kalau Allah sudah tetapkan, sudah kita pasrah, kemudian menyerahkan urusan ini pada Allah, karena tidak mungkin sesuatu yang sudah Allah tetapkan kemudian kita bisa berkilah darinya. Al-ya'su yaqta'u ahyanan bisahibihi. Kadang rasa putus asa itu bisa menjatuhkan seseorang. La tai'asanna fani'mal qadiru Allah. Maka tidak ada putus asa, sungguh tidak ada putus asa, karena sesungguhnya senikmat-nikmat Al-Qadir, yaitu yang menetapkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaknya seorang hamba itu tidak berputus asa dari rahmat Allah, karena segala ketetapan yang ditetapkan oleh Allah itu pasti ada hikmahnya, dan sebaik-baik Al-Qadir yang membuat ketetapan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak mungkin zalim pada hambanya. Sehingga jadi ingat pernyataannya Nabi Yakub itu ya, la tai'asu min rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Kemudian yang keenam, at-tahwid. At-tahwid yaitu at-taukil, yaitu penyandaran atau menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah taala berfirman ala lisani mu'minin ali Fir'aun, yaitu melalui lisan orang-orang yang beriman dari keluarga Fir'aun. Katanya fasatatkuruna ma aqulu lakum. Fasatatkuruna ma aqulu lakum. Maka akan mereka sebutkan apa yang aku katakan pada kalian. Wa ufawwidu amri ilallah, dan aku serahkan urusanku kepada Allah. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, inna akbaru ayatin fi kitabillahi tafwidan. Sesungguhnya seagung-agung ayat dalam kitabullah yang berkenaan dengan tawakul atau tafwid, penyandaran ini, yaitu adalah qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan jadikan baginya makhrajan, jalan keluar, solusi. Wa yarzuqhu, dan Allah akan berikan rezeki padanya min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Qala Ibnu Qayyim, kata Ibnu Qayyim, yaitu ketika menukil dari guru beliau Ibnu Taimiyah rahimahumullah, kata beliau, al-maqdur, yaitu yang ditakdirkan, yaktanafahu amroni, itu meliputi dua perkara. Yang pertama at-tawakkul qalbuhu, yaitu tawakal hatinya, waridho ba'dahu, dan kemudian ridho setelahnya. Ketika ditetapkan suatu masalah, maka seorang hamba itu mestinya dia pertama adalah tawakal, hatinya bersandar pada Allah, yakin kepada Allah, menyerahkan urusan pada Allah, kemudian ridho. Setelah itu muncul keridhaan pada dirinya. Faman tawakkala 'ala Allahi qablal fi'li, maka siapa yang bertawakal kepada Allah sebelum dia itu berbuat, waradi bil maqdi ba'dal fi'li, kemudian dia ridho dengan ketetapan setelah dia melakukannya, faqad qama bil ubudiyah, maka dia sudah menegakkan peribadatan pada Allah. Jadi sebelum dia melakukan upaya, dia sebelum mengambil sebab, dia sudah menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu dia selesai melakukannya dan melihat hasilnya, dia ridho dengan apa yang didapat, maka itu adalah bagian dari ubudiyah. Menurut hal ini akan mencukupi seseorang yang dikenai takdir apapun oleh Allah Ta'ala gitu ya. Sehingga ketika misalnya setelah upayanya kok tidak seperti yang diharapkan, ya dia tidak gimana-gimana. Karena dia sudah ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sehingga potensi mengalami distress itu bisa mungkin malah zero gitu. Ya, kalau memang tawakal tidak mungkin mengalami itu. Berat iya, tetapi bukankah Allah Ta'ala turunkan ketenangan itu, anzala sakinah itu pada hati orang beriman? Dalam konteks apa itu? Bahkan perang.
Artinya perang itu tentu saja ancaman besar, tapi hati tenang. Hati tenang karena menepi di pantai, di hutan itu boleh jadi tenangnya karena pengaruh suasana. Tapi yang seperti ini tadi betul-betul hatinya yang tenang. Insyaallah. Nah, Tawakul dan ridho. Dua hal yang mencukupi. Anti stres. Walidhalika, dan karena itu undur ila du'ail istikharah, maka perhatikan pada doa istikharah. Waqdur liya al khaira khaisukana, takdirkanlah untuk hamba kebaikan bagaimanapun kondisinya. Summa raddini bihi, kemudian jadikanlah hamba ridho dengannya. Jadi memohon agar ditakdirkan yang baik. Sudah, ketika sudah ditakdirkan, maka jadikan hamba ridho. Kan ini sudah kunci. Ketika dia meyakini bahwa ketetapan Allah ini baik, kemudian dia ridho, ya sudah selesai. Apapun hasilnya, dia akan baik-baik saja. Fatawakkul 'alallahi tafwidun, maka tawakul kepada Allah adalah penyandaran, mewakilkan. Qabla wuqu'il maqdur, sebelum terjadinya apa yang ditetapkan. Waridon, dan ridho ba'da wuku'ihi, setelah itu terjadi. Termasuk ini apa? Definisi yang menarik. Kan berarti kan ini pemberian definisi yang menguatkan makna tawakul. Tawakul kepada Allah itu ya ini tafwidun qabla wuqu'il maqdur wa ridwan ba'da wuku'ihi. Masya Allah. Jadi iktimat itu menyandarkan hati, iktimatul qalbi menyandarkan hati, ya ini. Jadi menyandarkan sebelum dia sebelum terjadinya sesuatu yang ditakdirkan, kemudian ridho setelah kejadian. Masya Allah. Kemudian poin yang ketujuh, isbatul asbabi wal musabbibat, yaitu menetapkan sebab-sebab dan musabbibat, yaitu jamak dari musabbab, yaitu yang menyebabkan. Ada sebab dan ada yang menyebabkan. Wa annaha la taskilu, bahwasanya tidak akan tidak akan berkurang, ya. Iya. Binafsiha fit taksir, yaitu pengaruhnya tidak akan memandang rendah. Tastakilu itu memandang rendah. Wa annaha la tastakilu binafsiha, tidak akan memandang rendah fit taksiri, pengaruh itu. Apa yang kemudian terjadi, yaitu seperti itu. Dia tidak meremehkan itu. Fa inna, sesungguhnya man jahada, siapa yang mengingkari asbab, yang mengingkari sebab, wa atallaha fahuwa ghaniyun jahilun. Khobiyun jahilun. Jadi siapa yang mengingkari sebab, kemudian dia meninggalkan sebab, maka dia itu orang yang bodoh. Wa man i'tamada 'alaiha, dan siapa yang bersandar kepada sebab, faqad dunal i'timadi 'ala qudratillah, maka dia tidak bersandar kepada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Fahada syirkun, dan ini adalah syirik. Jadi menetapkan sebab dan musabab adalah yang menyebabkan itu. Dan tidak meremehkan atau tidak memandang rendah atau atau malah justru mengunggulkannya dirinya dalam apa yang kemudian dia dapat. Maksudnya dia tidak menyandarkan harapan kepada sebabnya. Karena siapa yang mengingkari sebab berarti dia meremehkan sebab itu, maka dan meninggalkannya itu termasuk kebodohan, gitu. Tetapi siapa yang berlebihan dalam bersandar kepada sebab, maka kata beliau ini adalah syirik. Karena dia tidak bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ya, kira-kira gitulah maknanya. Ya, artinya orang ini tidak menganggap kalau berhasil ya bukan karena dia. Tetapi di saat yang sama dia tidak meremehkan sebab karena sebab itu sendiri sudah ditakdirkan Allah sebagai bagian dari ketetapan Allah Ta'ala. Sehingga tidak kemudian ya kalau wis Allah nakdirin ya wis ora usah gas misalnya. Berarti kan dia
meremehkan sebab itu. Tapi juga tidak kemudian mengagungkan, wah ini bukan karena ini tadi nggak berhasil misalnya kayak gitu. Nah, itu jadi ya biasa saja ya, kita mengambil sebab karena memang ini bagian dari perintah Allah dan bagian dari cara tawakul. Tapi begitu kemudian sudah terjadi ya sudah, misalnya berhasil pun ya bukan karena sebab itu, karena memang sudah Allah tetapkan dan kita ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Kemudian dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala rajulun, seseorang berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aqiluha wa atawakkalu, apakah kami ini berpikir gitu ya, apa mengikat. Aqiluka. Iya. Mengikat maksudnya. Iya. Berkaitan dengan ini ya, Hewan. Iya. Tunggangan. Karena itu pembahasan mengenai akal itu tidaklah seseorang dikatakan menggunakan akalnya, tidaklah seseorang dikatakan berpikir jika tidak ada sandaran ikatannya. Jadi kalau orang cuma kayaknya gini, Gila wakola berarti ya. walaupun ada dalil, tapi ini kok bisa tiba-tiba dari kata syakilah kok tiba-tiba bakat misalnya. Nah, maka itu termasuk bukanlah mengerahkan akalnya, bukan berpikir. Itu paling banter adalah waham atau jahal. Alhamdulillah. Nah, ini kan mengikat, kan? Iya. Apakah mengikat binatang atau saya berserah diri atau pasrah gitu ya? Tawakal. Au utlikuha, atau membiarkan binatang itu, wa atawakalu, dan aku bertawakal. Qala, kata Rasul, iqilha wa tawakal, ikatlah kemudian bertawakal. Nah, ini penting untuk diperhatikan. Jika kita melihat pembahasan sebelumnya, maka wa di sini dan. Nah, ketika ini dimaknai sebagai kemudian, maka akhirnya kita menjumpai banyak sekali orang-orang di masa sekarang mengatakan seolah-olah tawakal itu hanya ada di akhir. Kalau sudah selesai melakukan semuanya, ya sudah kita serahkan. Apalagi ketika gagal baru tawakal. Sementara kalau penjelasan tadi itu kan, penjelasan ini maupun penjelasan sebelumnya dari awal, tawakal itu sebelum, selama, dan sesudah usaha, sehingga wa di sini bersamaan dan tidak diartikan sebagai kemudian itu. Iya. Wa ahyanan, kadangkala qad la yajidu almar'u illa ad-du'a. Kadangkala seorang itu dia tidak bisa mendapatkan sebab kecuali adalah doa, wa nikmas sebab, dan doa itu adalah sebaik-baik sebab. Sebaik-baik sebab. Kadang-kadang justru malah ini yang dilewatkan. Yakin dengan strategi, madep mantep, ini sudah rencana oke, jalan, dan dia meninggalkan doa ini. Padahal doa ini bagian dari sebab yang sangat luar biasa. Wallahu azza wa jalla qad 'allama ibadahu al-akhadha bil asbab. Allah azza wa jalla mengajari hambanya untuk mengambil sebab. Faqala, maka Allah berfirman, huwa alladzi ja'ala lakumul arda dalulan. Dia, yaitu Allah, yang menjadikan bagi kalian bumi itu dalulan, yaitu mudah untuk napai. Famsu fi manakibiha, maka berjalanlah kalian di permukaannya. Wa kulu min rizkihi, dan makanlah dari rizki Allah Subhanahu wa taala. Wa qala, Allah taala berfirman, fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi. Setelah selesai menunaikan sholat, maka bertebaranlah kalian di bumi. Wabtaghu min fadlillah, dan carilah fadilah Allah. Wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dan ingatlah Allah, banyak-banyaklah mengingat Allah agar kalian beruntung. Dan waqala, Allah taala berfirman, wa akharuna yadribuna fil ardi. Dan orang yang lain yadribuna, yaitu yusafiruna, mereka melakukan perjalanan fil ardi, di bumi, yabtaghuna min fadillah, dalam rangka untuk mencari fadilah atau karunia Allah Subhanahu wa taala. Falamma su'ila al-Imam Ahmad rahimahullahu an haula'il ladina yas'amuna annahum mutawakkilah. Ketika Imam Ahmad beliau ditanya tentang orang-orang yang mereka mengklaim bahwa mereka adalah orang-orang yang bertawakal, fayaquluna, yaitu mereka mengatakan, naq'udu wa arzakuna 'ala Allahi azza wa jalla. Kami duduk-duduk saja
dan Allah akan memberi kami rezeki, dan rezeki kami pada Allah Subhanahu wa taala. Qala Imam Ahmad, maka Imam Ahmad berkata, hada qaulun radiun. Maka ini adalah ucapan orang-orang yang mungkar, yang fasid, yang rusak. Alaihissallahu qad qala, bukankah Allah telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, idza nudiya li sholati min yaumil jum'at fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Jika sudah diseru untuk melakukan sholat pada hari Jumat, maka tinggalkanlah, bersegeralah kalian untuk mengingat Allah, wa darul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Dzalikum khairul lakum, yang demikian itu lebih baik buat kalian, in kuntum ta'lamun, jika kalian itu mengetahui. Fa idza qudiyati sholat, jika sudah selesai ditunaikannya sholat, fantasiru fil ardi, maka bertebaranlah kalian di bumi. Fabtaghu min fadlillah, dan carilah karunia Allah. Wadhkurullaha katsiran, dan banyaklah mengingat Allah, la'alakum tuflihun, agar kalian beruntung. Masya Allah. Itu mungkin yang kita baca pagi ini. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tambahkan ilmu kepada kita, Allah Ta'ala karuniakan rezeki kefahaman kepada kita, dan mudah-mudahan pula Allah Ta'ala jadikan majelis ini, apa yang kita pelajari, barokah bagi kita, keluarga kita, keturunan kita, sahabat-sahabat kita, keturunan mereka, keluarga mereka, hingga tidaklah kita menjumpai Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dalam keadaan Allah Ta'ala ridha kepada kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.